Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada pagi ini hari Selasa tanggal 29 bulan Sya'ban tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pada pagi ini kita masih mengkaji tafsir surat Yasin. Imam Bukhari membawakan surat Yasin ayat 42. Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun, dan kami ciptakan untuk mereka, untuk manusia, dari yang semisalnya, kendaraan yang mereka naiki. Al-Imam Bukhari berkata, mim mithlihi ay minal an'am, dari binatang ternak, seperti onta yang dijadikan kendaraan.
yang dijadikan tunggangan oleh manusia. Demikian pula binatang-binatang yang lainnya. Ini adalah anugerah dari Allah kepada hamba-hambanya. Di dalam surat Al-An'am Allah Ta'ala berfirman, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wal khayla, dan kuda, wal bighala persilangan atau hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Anaknya namanya bighal. Wal hamir, dan keledai. Litarkabuha, kalian menaikinya, kalian menjadikannya kendaraan. Wazina, dan kalian menjadikannya sebagai perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan untuk kalian apa yang tidak kalian ketahui. Jadi seperti motor atau mobil atau bahkan pesawat, itu semuanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini menjelaskan kenikmatan kendaraan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, baik kendaraan dari binatang ternak atau binatang yang lainnya. Demikian pula kendaraan dari kapal atau kendaraan yang tidak dikenal oleh manusia sebelumnya. Kemudian Imam Bukhari membawakan surat Yasin ayat 55. Fakihun ay mu'jabun. Fakihun artinya mu'jabun. Allah Ta'ala berfirman, inna ashabal jannati fi syughulin. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu sibuk, tetapi mereka bersenang-senang. Jadi fakihun diantara maknanya yatana'amun wa yataladzatun, bernikmat-nikmat, bersenang-senang. Imam Bukhari berkata fakihun ay mu'jabun, mereka sangat mengagumi kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka di dalam surga. Sekarang pertanyaan, Pak Misran, penghuni surga sibuk apa? Pak Misran buyut di sini. Sibuk apa Pak Misran? Sibuk membelah keperawanan bidadari. Jadi sebagaimana yang ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, penghuni surga sibuk memecahkan keperawanan bidadari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna nisa'al jannah idza jama'a azwajuhum adu abkar. Sesungguhnya istri-istri penghuni surga apabila telah dikumpuli suaminya, mereka kembali perawan lagi. Jadi istri-istri penghuni surga, inna nisa'al jannah
idza jama'a azwajuhum adu abkar. Sesungguhnya istri-istri penghuni surga apabila dikumpuli oleh suaminya, mereka kembali perawan lagi, sehingga penghuni surga sibuk memecahkan, atau kata Pak Misran mengatakan sibuk membelah keperawanan bidadari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utu mi'ata quwwah." Penghuni surga diberi 100 kekuatan. Di penghuni surga diberi 100 kekuatan manusia dunia di dalam masalah hubungan badan, sehingga penghuni surga sibuk, tidak sempat melihat penghuni neraka. Mereka lebih sibuk dengan istri-istri mereka yang cantik jelita. Allah Ta'ala berfirman, ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Seakan-akan mereka itu permata yakut dan permata marjan. Allah Ta'ala berfirman, ka'annahunna baydun maknun. Seakan-akan mereka adalah telur yang disimpan. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ayat berikutnya, Al-Imam Bukhari membawakan surat Yasin ayat 75. Junbun, Allah Ta'ala berfirman, wahum lahum jundun muhdarun la yastati'una nasrahum. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak bisa menolong mereka. Wahum, mereka, wa asnamuhum, dan berhala-berhala mereka seluruhnya, muhdarun, ay muhdaruna fil adab, dihadirkan untuk diadab. Yatabarra'u kullun minhum minal akhar, masing-masing terlepas diri dari yang lainnya. Di ayat ini menjelaskan bahwasannya Allah mengumpulkan orang-orang musyrik dan semua yang mereka sembah dari selain Allah di dalam neraka. Mereka yang ridha disembah dari selain Allah dikumpulkan di dalam neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Sesungguhnya kalian, wahai orang-orang musyrik, dan semua yang kalian sembah selain Allah, semua di sini mencakup berhala, mencakup pepohonan, mencakup manusia dan jin yang ridho disembah selain Allah. Bahkan mencakup matahari dan bulan. Matahari dan bulan berada di neraka.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syamsu wal qamaru thawrani mukawwarani fin nari yaumal qiyamah." Matahari dan bulan dua makhluk yang akan dikulung oleh Allah dan dilemparkan ke dalam api neraka. Di matahari dan bulan, demikian pula berhala-berhala. Di berhala-berhala baik dari batu atau dari kayu dan yang lainnya berada di neraka. Demikian pula manusia dan jin yang ridho. Jadi manusia dan jin yang ridho disembah selain Allah, dikumpulkan oleh Allah di neraka jahanam. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Kalau sekiranya mereka benar-benar sesembahan yang hak, mereka tidak akan masuk neraka. Dan masing-masing, baik yang nyembah atau yang disembah, kekal di dalam neraka. Abu Salamah Ibnu Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Abu Hurairah, "Ma danbuhuma?" Apa dosanya matahari dan bulan sehingga ia berada di neraka? Abu Hurairah berkata, "Innama uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku hanya menyampaikan kepadamu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bertanya, jangan protes. Jangan bertanya apa dosa mereka. Aku hanya meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan matahari dan bulan serta benda-benda mati yang ada di neraka bukan untuk disiksa, tetapi mereka di neraka untuk menghinakan penghuni neraka. Jadi supaya penghuni neraka berdoa, "Ini loh minta matahari, Tuhanmu yang kalian sembah di dunia, Tuhan yang kalian sembah di dunia, mintalah sekarang." Jadi matahari atau bulan atau batu atau benda-benda mati yang disembah selain Allah berada di neraka bukan untuk disiksa, karena mereka adalah makhluk yang tunduk kepada Allah. Mereka benda-benda mati adalah makhluk yang tunduk dan taat kepada Allah. Mereka berada di neraka untuk menghinakan penghuni neraka yang menyembah mereka di dunia. Jadi yang disembah ternyata tidak bisa menolong mereka. La yastati'una nasrahum, tidak bisa menolong mereka. Wahum jundun muhdarun, dan mereka wahum lahum jundun muhdarun, dan mereka yang menyembah dan mereka yang disembah semuanya dikumpulkan oleh Allah di dalam neraka jahanam. Naudzubillah. Al-Imam Bukhari berkata, jundun muhdarun ay indal hisab, dihadirkan indal hisab, ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya, Al-Imam Bukhari membawakan surat Yasin ayat 41. Allah berfirman, wa ayatul lahum,
dan tanda-tanda keesaan Allah bagi manusia. Anna hamalna dzurriyyatahum, kami mengangkut mereka, membawa mereka. Kami membawa anak keturunan mereka fil fulkil mashhun, di kapal yang penuh. Al-Imam Bukhari berkata al-muqar, kapal yang tenang walaupun melewati ombak yang seperti gunung. Yang dimaksud adalah kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kapalnya Nabi Nuh adalah mukjizat. Jadi kapalnya Nabi Nuh adalah mukjizat. Allah taala berfirman, "Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain." Kami berfirman kepada Nuh, bawalah dari setiap binatang dua jenis yang berpasang-pasangan. Jadi satu jenis yang berpasang-pasangan, jantan dan betina. Jadi semua binatang diangkut di kapalnya Nabi Nuh. Wa ahlaka illa man sabaqa alaihi wa ahlaka, dan keluargamu. Keluargamu ini anak-anakmu. Illa man sabaqa alaihi alqaul, kecuali yang telah ditakdirkan untuk diadab. Wa man aman, dan bawalah orang-orang yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Jadi para ulama menjelaskan, atau ada riwayat, kapalnya Nabi Nuh ada 3 tingkatan. Salah satu tingkatan untuk manusia, salah satu tingkatan untuk semua binatang. Setiap binatang jenis kelamin jantan dan betina. Demikian pula tingkatan yang paling atas, di situ ada burung-burung, jenis burung. Setiap jenis pasang-pasangan. Wallahu ta'ala alam, wal ilmu indallah. Yang jelas kapal yang besar, kapal mukjizat. Walaupun demikian, yang beriman kepada Nabi Nuh ketika itu cuma sedikit saja. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Yang beriman kepada Nabi Nuh diriwayatkan yang paling banyak jumlahnya 80. Padahal Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Jadi setiap 10 tahun belum tentu mendapatkan satu orang. Jadi umatnya cuma 80. Padahal Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah ada di tangan Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allah berfirman, wa qala irkabu fiha, naiklah kapal tersebut, kapal mukjizat. Bismillah, bacalah bismillah dengan pertolongan Allah, memohon pertolongan Allah dengan menyebut namanya. Majreha, berlayarlah kapal tersebut. Wa mursaha, dan mendaratnya. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Wa hiya tajri bihim
fi mawjin kal jibal. Kapal tersebut berlayar menembus ombak yang seperti gunung. Tapi kapalnya tidak goncang. Kapal mukjizat. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Nabi Nuh memanggil anaknya yang menjauhkan diri darinya. Anaknya tidak mau naik kapal. Nabi Nuh berkata, wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin, ya bunayya rakam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke kapal kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Artinya para ulama menjelaskan naiklah kapal dengan syarat beriman dulu. Tidak bisa naik kapal tanpa beriman, tak boleh. Naiklah kapal, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepadaku, tinggalkan kesyirikan, jangan bersama orang-orang kafir. Anaknya berkata, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang melindungi aku dari banjir bandang. Nabi Nuh berkata, qala la 'asimal yawma min amrillah illa man rahim wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Tidak ada yang melindungimu hari ini dari adab Allah, dari perintah Allah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kemudian keduanya dihalangi ombak yang sangat besar seperti gunung, lebih tinggi daripada gunung. Dan anaknya Nabi Nuh termasuk orang-orang yang tenggelam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya air di zamannya Nabi Nuh melampaui ketinggian segala sesuatu. Jadi katakan gunung yang paling tinggi, Gunung Himalaya. Jadi air yang di zamannya Nabi Nuh lebih tinggi daripada Gunung Himalaya. Allah Ta'ala berfirman, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami ketika air melampaui segala sesuatu, kami membawa kalian di atas kapal. Hamalnakum fil jariyah. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, ittafaqatil adyan. Semua agama yang dibawa para nabi dan para rasul sepakat bahwasannya airnya Nabi Nuh, air di zamannya Nabi Nuh melalui seluruh bumi. Jadi semua permukaan bumi ini pernah dilewati oleh banjir bandang di zamannya Nabi Nuh. Termasuk kita beriman, termasuk Gresik ini didatangi air di zamannya Nabi Nuh. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan ittafaqatil adyan. Sehingga kapalnya Nabi Nuh mengangkut manusia, semua binatang, semua jenis burung. Masing-masing satu pasangan. Demikian pula yang diangkut adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Demikian. Oleh karenanya, siapa yang naik kapalnya Nabi Nuh, dia pasti selamat. Siapa yang tidak mau naik kapalnya Nabi Nuh, dia pasti akan tenggelam. Al-Imam Zuhri berkata, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah adalah kapalnya Nabi Nuh. Tidak ada pilihan kecuali harus naik sunnah. Man raqibaha naja wa man takhallafa anha ghariqa. Sunnah adalah kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaiki kapalnya Nabi Nuh, dia akan selamat. Dan siapa yang tidak mau naik kapalnya Nabi Nuh, dia akan tenggelam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kesudahan orang yang mengikuti dalil, dia akan selamat. Kesudahan orang yang mengikuti akal, dia akan tenggelam. Nabi Nuh berkata kepada anaknya, wahai anakku, naiklah kapal. Ini mengikuti dalil.
Anaknya berkata, aku akan naik gunung, aku akan berlindung ke gunung yang menyelamatkan aku dari banjir bandang. Ini akal. Kesudahannya apa? Kesudahannya siapa yang naik kapalnya Nabi Nuh, dia selamat. Demikian orang-orang yang menggunakan dalil, orang yang mengamalkan dalil, dia akan selamat dunia dan akhirat. Adapun orang yang mendahulukan akal, dia akan tenggelam, seperti tenggelamnya putra Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti dalil dan mendahulukan akalnya. Na'udzubillah. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan surat Yasin. Ayat 19. Ta'irukum ay qala Ibnu Abbas ta'irukum masaibukum. Ta'irukum artinya musibah kalian. Jadi ayat ini menjelaskan penduduk negeri yang merasa sial dengan kedatangan 3 orang rasul utusan Allah alaihimus salatu wassalam. Qalu inna tatayyarna bikum. Penduduk negeri berkata, kami merasa sial dengan kedatangan kalian. La illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kalian tidak berhenti berdakwah, kami akan melempari kalian dengan batu. Wala yamassannakum minna adabun alim. Dan kalian akan merasakan dari kami siksa yang pedih. Para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam berkata, qalu ta'irukum ma'akum. Mereka menjawab, musibah kalian itu disebabkan kesyirikan kalian. La in dzukirtum, kalau kalian sadar, kalau kalian mengambil pelajaran, bal antum qaumum musrifun, akan tapi kalian adalah kaum yang melampaui batas. Para ulama menjelaskan pesimis yang paling buruk adalah pesimis dengan dakwah tauhid. Jadi pesimis yang paling buruk, syarrut tasya'um, at-tasya'um bil anbiya. Seburuk-buruk pesimis adalah pesimis dengan para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Sebagaimana Fir'aun juga pesimis dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud, pesimis dengan Nabi Saleh. Jadi Fir'aun dan kaumnya Fir'aun pesimis dengan Nabi Musa. Ini dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian kaum Tsamud pesimis dengan Nabi Saleh. Orang-orang jahiliyah juga demikian. Na'udzubillah. Mereka pesimis, merasa sial dengan adanya dakwah tauhid. Dakwah tauhid adalah dakwah kemunduran, dakwah ketinggalan zaman. Kembali kepada zaman batu katanya. Tidak modern, tidak keren, tidak smart katanya. Kolot, kaku. Naudzubillah. Jadi kemajuan itu menurut mereka atau modern menurut mereka itu maksiat yang bebas. Syariat itu belenggu, sunnah itu kaku, tauhid itu terlalu kenceng, terlalu keras katanya. Yang modern, yang maju adalah semua agama sama. Ini menurut mereka adem katanya. Kalau ada seorang ustadz, seorang kiai, seorang mubalik, seorang gus yang ceramah di gereja contohnya, adem, dakwanya adem. Na'udzubillah. Adapun dakwah tauhid dianggap pesimis. Qalu inna tatayyarna bikum. Kami merasa sial dengan kalian. Ini adalah
pesimis yang paling buruk. Pesimis yang paling buruk adalah pesimis dengan dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah yang barokah, dakwah yang maju, dakwah yang mengajak manusia untuk bahagia dunia dan akhirat, bahagia. Adapun kemajuan menurut mereka adalah maksiat. Maksiat itu modern, maksiat itu nanti kalau kena narkoba gitu, kena narkoba baru itu kata menurut mereka itu kemajuan. Kena morfina ganjawati baru itu modern. Apanya yang modern? Naudzubillah. Kemudian kalau kena penyakit HIV itu modern tak? Untuk kena penyakit kelamin, ini modern. Naudzubillah. Itu tak kemajuan menurut kalian seperti binatang. Kemajuan binatang. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Jadi ayat ini menjelaskan pesimis yang paling buruk adalah pesimis dengan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Pesimis dengan dakwah tauhid. Ayat ini juga menjelaskan musibah dan bencana yang dialami manusia disebabkan dosa-dosa mereka. Qalu ta'irukum ma'akum. Musibah kalian itu disebabkan kesyirikan kalian, disebabkan kesesatan, kekufuran, kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Disebabkan dosa-dosa mereka, disebabkan ulah manusia, artinya disebabkan kesyirikan, disebabkan kemaksiatan, disebabkan kesesatan. Jadi yang menyebabkan datangnya bencana alam terbesar adalah kesyirikan. Contohnya sedekah bumi. Itu adalah ritual nantang datangnya azab Allah. Sedekah bumi, sedekah laut, sedekah gunung, itu adalah ritual yang nantang datangnya siksa Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah. Oleh karenanya Allah berfirman, liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari dosa mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i bima kanu yasna'un. Allah memberikan perumpamaan. Allah menyebutkan perumpamaan suatu negeri yang aman, yang tentram, yang rizkinya datang dari setiap penjuru dengan luas. Ya'tiha rizquha raghadan, raghadan ay wasi'an, min kulli makan, dari semua tempat. Negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, murah sandang, murah papan, loh jinawi. Fakafarat bi an'umillah, mereka kufur dengan kenikmatan-kenikmatan Allah. Artinya mereka menyekutukan Allah. Kemudian Allah merasakan kepada mereka kelaparan disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Jadi musibah yang didapatkan manusia bukan karena dakwah tauhid. Dakwah tauhid ini dakwah yang memperbaiki. Adapun dakwah syirik, dakwah yang merusak. Dakwah sunnah adalah dakwah yang memperbaiki. Dakwah bid'ah adalah dakwah yang merusak. Dakwah mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah, ini adalah dakwah yang perbaiki. Adapun dakwah mengajak kepada maksiat, dakwah mengajak kepada kebebasan, itu adalah dakwah kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kalian merusak di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Jadi Allah menciptakan bumi ini baik, bagus, jangan dirusak. Wahai manusia, jangan merusak bumi
dengan kekufuran dan dengan kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman, artinya bertauhid dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi, sehingga mereka merasakan negeri yang aman, negeri yang tentram, rezeki yang luas. Rezeki yang luas. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan tauhid, mendustakan sunnah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian musibah yang dialami manusia bukan karena dakwah tauhid, tetapi karena kesyirikan mereka, karena dosa-dosa mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullah membawakan surat Yasin ayat 51. Yansilun, Allah berfirman yansilun, artinya yakhrujun, keluar. Allah berfirman wa nufikha fis suri, dan ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Faidahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, tiba-tiba mereka semuanya keluar dari kuburan mereka. Al-ajdas ay al-kubur. Faidahum, tiba-tiba mereka semuanya, jami'an, minal ajdas, dari kuburan-kuburan mereka, ila rabbihim, menuju Tuhan mereka. Yansilun, keluar. Yusri'una, mereka keluar dengan segera. Lil hisabi, untuk dihisab dan untuk mendapatkan balasan. Jadi ayat ini menjelaskan al-imanu bil ba'thi, iman dengan adanya hari kebangkitan, yaitu Allah membangkitkan manusia dari kuburan mereka. Ini terjadi setelah ditiupkannya sangkakala yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainan nafkhataini arbaun." Jarak antara dua tiupan sangkakala 40. Qalu arba'una yauman. Mereka bertanya, apakah yang dimaksud adalah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, "Abi, apa artinya? Aku tidak tahu." Qalu arba'una syahron. Abu Hurairah menjawab, abaitu. Arba'una sana, 40 tahun. Abu Hurairah menjawab, aku tidak tahu. Yang jelas di dalam hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya adalah keterangan yang menjelaskan jarak dua tiupan sangkakala adalah 40 hari atau 40 tahun atau 40 bulan. Jawabannya wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita beriman Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan manusia, membangkitkan manusia dari kuburan mereka untuk dihisab dan untuk diberi balasan dari amal yang mereka kerjakan di dunia. Dan membangkitkan manusia, menghidupkan manusia setelah mereka meninggal dunia itu kecil bagi Allah, itu mudah bagi Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi
Dialah Allah yang menciptakan manusia pertama kali, dan dialah Allah yang menghidupkan mereka kembali pada hari kiamat nanti. Dan menghidupkan kembali itu lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan manusia pertama kali. Dan Allah Ta'ala berfirman, ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah innallaha sami'un basir. Tidaklah menciptakan kalian semuanya kecuali seperti menciptakan satu manusia. Tidaklah menghidupkan kalian kembali pada hari kiamat nanti kecuali menghidupkan satu orang saja. Itu kecil bagi Allah. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Demikian di ayat ini menjelaskan peristiwa pada hari kiamat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia sehingga mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka menuju padang mahsyar untuk dihisab oleh Allah dan untuk diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah, dia akan melihat amalnya dan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan keburukan seberat darah, dia akan melihat keburukannya dan dia akan melihat balasannya. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-ilan li jami'i talabah hadal yawm amal jama'i laisa sa'awahida ya ikhwah ya nuri ya musyrif laisa sa'awahida wa inna